Selamat malam teman-teman sekalian, selamat berjumpa berfellowship di Grandparents Community. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan bersama dengan Ibu Pendeta Indiana Simalang. Sebelum kita memulai ibadah kita malam ini, saya mungkin perlu sedikit memperkenalkan tentang apa itu GPC. Oke, melalui video pendek aja ya, jadi saya jelaskannya cepat aja. Oke. GPC adalah komunitas orang tua anak berkebutuhan khusus, Grandparents Community. Jadi visi misi kami intinya adalah kita saling mendukung, saling bekerja sama untuk membesarkan anak kita dalam kondisi yang bahagia ya. Dari kegiatan-kegiatan kami, fellowship di tiap 2 minggu sekali, sementara ini kita bikin minggu pertama dan minggu ketiga. Kita ada WhatsApp group, gunanya supaya saling komunikasi, bisa support setiap saat. Ada webinar juga, nah ini juga kita Januari juga ada nanti webinar, workshopnya juga ada. Selain itu kita juga ada peer mentoring, gunanya adalah untuk saling mendampingi teman-teman yang membutuhkan pendampingan juga. Juga ada e-healing dan counseling oleh pendeta dan konselor profesional ya, psikiater. Ya, jadi kita saling menanggung beban, bertolong-tolongan menanggung beban, jadi saudara dalam kesukaran ya. Itu dia. Oke, ini tadi ya sedikit informasinya. Oke, nah sekarang kita mulai. Kebetulan ada Ibu Hanaming, saya boleh minta tolong untuk doa pembukaan, Bu Hanaming? Ya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur seberapa kami yang ada adalah suatu pertemuan, ada karya Tuhan bekerja di antara kami, karena Tuhan juga akan memakai pembicaranya, juga diberkati semua ibu-ibu, dan semua ini juga karena untuk memuliakan Tuhan tetap membuat mujizat di setiap acara Zoom dimanapun juga. Tuhan, kami minta pengurapan fresh anointing bagi pembicaranya, dan semua juga bagi kami yang mendengar menjadi telinga murid Kristus dan melakukan firman ini sehingga jadi berkat di acara ini. Terima kasih Tuhan, nama Yesus dipermuliakan, dan kami minta juga tidak ada gangguan channel dari sinyalnya Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Hanaming. Sama-sama. Oke, untuk pertama sebelum kita masuk ke ibadahnya ya, kalau ada teman-teman yang bisa sharing, mungkin ada sharing pendek aja. Kalau nggak ada saya yang sharing nih soalnya. Ada nggak teman-teman kira-kira mau sharing kesaksian penyertaan Tuhan? Saya mengalami berkat Tuhan itu luar biasa sekali. Tiap-tiap hari ada aja. Ada yang mau sharing? Ya, saya deh sedikit. Boleh, silakan Bu. Ini khusus acara untuk anak-anak yang penuh perhatian khusus ya, Indi? Anak-anak kebutuhan khusus. Ya, anaknya. Jadi ini orang tuanya. Saya juga tidak tahu kenapa akhir-akhir ini kok Tuhan pertemukan di masyarakat orang-orang yang seperti ini, autis gitu kan, sudah 3 kali. Berarti saya harus lebih belajar lagi di sini. Satu. Kedua, tentang mujizat itu tetap ada bagi diri saya dan keluarga saya, dan terutama Indi mungkin sudah tahu ya bahwa memang saya pribadi tidak bisnis, karena saya sudah totalitas berserah sama Tuhan. Saya pelayanan Tuhan, penginjilan dan seterusnya. Tetapi Tuhan pelihara kami di dalam masalah kesulitan paceklik, istilahnya paceklik dalam tanda petik pandemi ya. Karena mantu saya memang masih stroke, tetapi anak saya juga pokoknya tutup. Tapi Tuhan pelihara. Cucu saya masih sekolah di sekolah yang terdahulu, masih sekolah semi internasional, kan lumayan harganya gitu. Jadi ini bicara materi ya. Tapi Tuhan, penyertaan Tuhan itu berkat adalah damai sejahtera. Tetapi anak saya justru dalam keadaan begini semakin dekat sama Tuhan. Itu satu. Kedua juga cucu saya juga ada luar biasa gitu kan, ada suatu kekuatan penghiburan dan semakin gitu merasa apa sih ya, diperbarui gitu kan.
Saya rasa ini adalah betul-betul masa-masa di mana kita setiap rumah tangga sedang dimurnikan Tuhan ya. Kita introspeksi gitu kan. Jadi itu aja yang berkat yang saya dapat adalah damai sejahtera dan penyertaan Tuhan sempurna tepat pada waktu gitu ya. Jadi luar biasa Tuhan semuanya karena kemurahan Tuhan gitu, saya rasa anugerah ya. Ya, haleluya, puji Tuhan, amin. Luar biasa ya, selalu ada yang positif di balik hal yang Tuhan izinkan terjadi ya, hal-hal negatif yang menurut kita negatif, tapi enggak, itu Tuhan punya maksud. Saya mungkin mau sharing dikit aja ya mengenai cerita anak saya. Kemarin kan saya lagi nyari sekolah ya buat anak saya, sekolah lanjutan. Saya itu berdoa, tiap hari saya berdoa, saya minta Tuhan tuntun supaya saya nggak salah milih sekolah. Jadi tiap hari saya berdoa seperti itu. Dan luar biasanya tuh ya, kalau kita memang minta petunjuk Tuhan, Tuhan itu berbicara lewat apa aja. Jadi waktu itu ada saya bicara sama orang, tiba-tiba tuh di hati saya tuh ada yang klik. Oh, oke, Tuhan minta, Tuhan arahkan. Terus saya nonton, saya ada webinar, bukan webinar ya. Ya, semacam webinar juga, diskusi di salah satu breakout room. Saya bertemu dengan teman-teman, mereka sharing, saya dapat lagi klik, dapat lagi, oh oke, Tuhan arahkan ke situ lagi. Lalu ada lagi pada saat teduh pagi-pagi, saya dapat lagi pengarahan gitu ya. Jadi sampai pada suatu titik akhirnya saya bertemu dengan psikolog sekolah anak saya berbicara dengan dia, dan itu saya rasakan hati yang nyaman sekali, damai sekali, sampai saya saya mantep, ini maksudnya Tuhan yang ini. Oke, terus saya melakukan pendaftaran ya, bayar uang sekolah segala macam. Terus mulai lagi tuh, tiba-tiba, aduh gimana ya, ini kayaknya agak susah deh buat anak saya. Gimana ya, mulai lagi tuh. Galau-galau kayak gitu ya. Bisa nggak ya, mampu nggak ya, segala macam. Sekali lagi dapat penguatan dari firman Tuhan gitu loh. Pagi itu saya baca firman, ada lagi penguatan ya, jangan khawatir. Sekali lagi, saya pernah tuh yang dapet ya, apakah kamu percaya aku dapat melakukannya? Gila nggak digituin. Masa saya nggak percaya sih Tuhan bisa bantuin anak saya, kan gitu kan? Ya, terus sekali lagi pas mulai mikir-mikir lagi siang, masih kadang-kadang suka agak gitu ya, galau, khawatir segala macam. Terus dapat lagi gitu loh, firman Tuhan lagi, jangan khawatir. Wah, jangan takut. Astaga, benar-benar gila ya. Maksud saya, Tuhan tuh bicara loh sama kita. Yang penting kita punya kepekaan, dan kepekaan itu akan kita peroleh kalau kita selalu dekat sama Tuhan ya. Kalau Tuhan dekat dengan Tuhan, kita jadi terbiasa. Kita bisa membedakan suaranya Dia, kita bisa tahu mana yang suara kita, mana suara dari musuh kita. Tapi kita juga tahu suara Tuhan yang mana, kita juga jadi lebih peka. Jadi akhirnya sharing saya hari ini adalah saya sudah dapat sekolah buat anak saya, puji Tuhan, dengan tuntunan Tuhan. Nah, itu luar biasanya kayak gitu. Oke, sekarang luar biasa memang Tuhan kita baik, ya minta ampun. Oke, sebelum kita masuk doa, kita ada pujiannya dulu ya, kita sama-sama. Puji Tuhan dulu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
ku terima darimu. Oh, dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Bahwa Amsal 8 ayat 22 dikenakan. Saya persilakan Ibu Pendeta Indiana untuk berdoa dan memulai renungannya. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu. Bila kami mengingat sampai detik ini kami masih ditolong oleh Tuhan, kami sangat bersyukur. Kami mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini, berbicaralah kepada kami, supaya kami mendapatkan tuntunan dari Tuhan lewat Roh Kudus. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang hadir, agar kami mendapatkan hikmat baru dari Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam semua saudara yang terkasih. Luar biasa malam hari ini. Semuanya dalam kondisi segar sukacita ya. Salam semuanya. Nistina dari Bali. Haneming dari Bali. Salam. Suwani di Jerman. Shalom. Ya. Ya, pastikan semua walaupun tutup kamera tetap di depan laptop atau handphone. Nanti siapa tahu saya minta interaksi ya. Karena saya ingin kita di sini, bukan saya yang berkhotbah, teman-teman semua mendengarkan sambil ngantuk. Tidak. Saya akan sapa menyapa ya. Mari kita bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan dan kita berinteraksi. Karena dari kita untuk kita. Haleluya. Tema khotbah saya yang di belakang saya ini, Deo volente. Jika Tuhan menghendaki. Baiklah, saudara yang terkasih, hamba-hamba Tuhan, para wanita hebat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama
menikmati firman Tuhan ini. Ya, Deo volente. Terambil dari Yakobus 4 ayat 15. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tentu kita semua akrab dengan ayat ini, ya. Jika Tuhan berkenan, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yakobus 4 ayat 15. Saya sengaja menayangkan terjemahan dari beberapa terjemahan. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Insya Allah, kita akan hidup membuat ini atau itu. Ini salah satu Alkitab juga ya. Kalau Tuhan memperkenankan, kami akan hidup dan melakukan ini atau itu. Kalau Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan melakukan ini atau itu. Nah, ini sama ya. Ini memperkenankan, ini menghendaki. Jika Tuhan menghendaki, maka kami dapat hidup dan melakukan ini atau itu. Insya Allah kami akan hidup dan akan berbuat begini atau begitu. Boleh salah satu memberikan dengan kata-kata sendiri, ya. Ini kalau saya nangkepnya kayak yang di doa Bapa Kami itu bukan ya? Biasanya kan di akhirnya kan bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi, itu sama ya, Miss ya? Ya. Ya. Ada lagi yang menurut Miss Ina, bahasa yang lebih sederhana untuk ayat tadi apa? Mungkin sebenarnya udah sederhana, bahasa Indonesianya juga sudah sederhana ya. Kalau Tuhan menghendaki, kalau Tuhan berkenan. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris, if God wills. If God will. If ya, God will. Kadang bisa diganti by God's grace. By God's grace. Grace ya kan, sesuai dengan perkenanan Tuhan lah. Ya. Ya seperti itu. Jadi kembali ke atas ya, Deo volente. Boleh kita mulai besok berubah? Kalau kita ditanya teman, Christina, bisa nggak besok kita ketemuan? Jawablah dengan Deo volente. Di WA-nya, DF, DV. Ya. Jangan lagi OTW atau GBU. Kebanyakan kan OTW, GBU. Kita masyarakatkan dulu Deo volente ini. Ya, karena dulu ini juga ternyata ciri khas dari orang Kristiani lalu dilupakan. Ya, yang ngetop malah insya Allah itu. Ya. Kita jangan mau kalah dong. Ya, mereka insya Allah, kita Deo volente. Deo volente. Tuh, di belakang saya ya. Deo volente. Ya, kembali ke laptop. Malah yang tayang buat MBA. Jadi kengintip deh tuh. Nah, jadi Deo volente adalah jika Tuhan menghendaki. Betul sekali ya. Nah, ini saya baca dari ayat 13-nya. Deo volente, jika Tuhan menghendaki, God willing, if God will. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.
Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Inilah Deo volente. Jika Tuhan menghendakinya. Ya. Jika Tuhan menghendaki, dalam bahasa Latin adalah Deo volente. Istilah ini sama dengan kata insya Allah. Menurut sejarah, kata insya Allah itu diambil dari Deo volente. Jadi kita malah jadi yang kalah ya. Jadi dari sejarahnya, insya Allah itu dari Deo volente. Ya, Alkitab yang duluan ada, saudara. Ya. Jadi mulailah kita memasyarakatkan lagi Deo volente ini ya, teman-teman. Jadi kita perlu membiasakan mengucapkan Deo volente. Kita praktekkan ya. Ya. Deo volente. Enggak, mesti ada kasusnya dulu. Ya, saya tanya dulu nih ceritanya kita. Saya tanya nih, saya telepon Bu Yolanda. Bu Yolanda, besok setelah kita Natal ACTS, kita ke Debris yuk. Kita foto-foto, ada danau loh di situ. Lalu Bu Yolanda menjawab apa? DV ya Bu. Langsung praktek, Deo volente. Jadi kalau nanti besok tanggal 3 kita jadi, berarti puji Tuhan. Tidak, saya tidak akan marah karena Deo volente. Nah, begitu. Saya WA nih. Artalena, besok kita ketemu ya, Natalan. Kemudian balas aja D.V. Saya udah mengerti, itu Deo volente. Jadi kita mulai mengaktifkan Deo volente ini. Jangan malu berkata Deo volente. Kalau orang tanya itu apa, binatang apa, buah apa, jelaskan jika Tuhan menghendaki. Ya, kembali ke laptop. Jadi istilah Deo volente itu sudah ada sejak kekristenan zaman dulu mulai berkembang, dan Deo volente di dalam catatannya, di dalam dunia kerja, dalam beberapa korespondensi atau email, sering ada kata DV. Ya, D.V. Singkatan yang hampir lenyap dari peredaran, itu adalah Deo volente, atau God willing, atau if God will. Jadi, mari kita masyarakatkan DV, Deo volente ini ya. Dimulai dari para hadirin yang hadir pada malam hari ini. Sebagai orang percaya, kita tetap menyerahkan seluruh rencana kita kepada Tuhan. Yang setuju boleh angguk-angguk. Yang tutup video, biarlah malaikat dan Roh Kudus yang melihat engkau mengangguk apa tidak. Kasih aja tanda jempol ya. Ya, saya senang dengan respon. Jadi saya semangat nih khotbahnya nih ya. Setuju ya? Tetap harus punya rencana setiap orang. Setuju. Lanjut. Walaupun banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Yang setuju angguk-angguk atau kasih jempol. Ya, Dwi belum angguk nih. Dwi, kalau nggak angguk kasih jempol aja. Ya. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini dia ayat-ayat yang berhubungan dengan Deo volente. Ya. Tolong dibaca yang jago bahasa Inggris dengan lantang ya. Nah, yang batuk tuh silakan. Sebagai
Deo volunteers jika Tuhan menghendaki. Sebagai seorang Bukan, percaya. yang bahasa Inggrisnya, Dwi. Oh iya ya. Last a man never say he will do anything before he say if God will. Iya. Let a man never say he will do anything before he say if God will. Ya, Deo volente jika Tuhan menghendaki, maka kita dipersiapkan untuk menunggu karya Allah yang akan realisasikan rencana-rencana kita. Dan percayalah, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Ya, jadi jangan dulu kita melangkah kalau kita tidak meminta tuntunan. Jangan dulu melangkah kalau belum minta tuntunan Tuhan. Sebab apa? Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jangan pernah berkata, kalau kita mengalami masalah, itu dari Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik. Rancangan Tuhan selalu yang baik. Kalaupun kita pernah sakit, pernah ditipu orang, pernah dibohongin orang, dan pernah masalah, itu kita alami untuk tujuan yang baik. Jadi paradigma berpikir kita inilah yang perlu diarahkan, ya. Jadi tujuannya adalah kebaikan kita sendiri. Yang setuju angguk-angguk. Terima kasih yang tayang foto, masih terhibur saya, walaupun cuma foto ya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terancana. Roma 8 ayat 28, ayat sinergio kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya akan berikan satu ilustrasi. Judulnya apa, Dwi itu? Ilustrasi kisah tukang tempe. Oke. Kisah tukang tempe. Dengarkan saudara ilustrasi ini. Setelah ini saya akan menceritakan kisah nyata. Ini ilustrasi. Setelah ini kisah nyata, ya. Hadir di sini orangnya. Kisah tukang tempe. Jadi ada seorang ibu yang biasa tiap hari jualan tempe. Dia membuat tempenya di malam hari supaya pagi hari tempenya jadi dan dia tinggal bawa ke pasar untuk dijual. Dan dia sudah terkenal pembuat tempe yang sangat gurih dan enak dan orang menanti-nantikan tempenya. Suatu hari entah salah meramu raginya atau salah ramu, ketika dia pagi-pagi bangun mau berangkat ke pasar, dia melihat tempenya belum jadi tempe, Ibu Yolanda. Lalu dia berkata, aku akan berangkat ke pasar. Siapa tahu di perjalanan tempe ini menjadi tempe. Ya, dia menghibur hatinya. Dia seorang tukang tempe yang udah profesional ya. Lalu berangkatlah dia ke pasar. Ya. Seperti biasa, dia berangkat naik angkot untuk menuju pasar 30 menit. Dia berdoa dalam hati. Semoga waktu 30 menit tempeku ini berubah menjadi tempe. Dia berdoa terus. Yang terjadi apa? Bukannya sampai ke pasar, malahan angkotnya kecelakaan terguling ke sebuah parit. Lalu dia berkata, kenapa hari ini aku sial sekali? Udah aku salah meramu tempe, tempeku tidak jadi. Aku berharap aku tiba di pasar, tempeku sudah jadi. Kenapa Tuhan buat angkotnya malah masuk ke parit?
Lalu dia berkata, baiklah, aku akan berjalan kaki ke pasar. Mungkin dengan aku berjalan kaki lebih lama, tempeku akan lebih menjadi tempe. Dia masih berpikir positif, Bu Yolanda. Mungkin Tuhan mau tempeku ini jadi. Jadi aku berjalan kaki. Berarti dia akan tiba di pasar 1 jam setengah lagi. Dia berjalan dan berjalan. Sambil dia intip, tetap belum jadi tempe. Dia intip lagi, tetap belum jadi tempe. Sampailah dia di pasar. Ketika sampai di pasar, para pembeli sudah mulai sepi. Karena pasar di tempat di desa itu paling lama itu jam 10, jam 11 sudah sepi. Paling rame jam 8, jam 9, jam 5, jam 7, jam 8, jam 9 rame. Lalu dia berkata, hari ini aku sial sekali. Betul-betul aku heran. Mulai dia protes-protes. Ya. Kenapa Tuhan? Kenapa aku? Kenapa hari ini aku sial sekali? Apa salah dan dosaku? Mengapa aku? Nah, begitulah, banyaklah protes-protesnya. Lalu dia memutuskan untuk kembali dengan tanpa ada yang terbeli tempe. Karena ketika dia intip, tempe belum jadi tempe. Berarti aku mau pulang. Ketika dia berkemas-kemas, tiba-tiba ada seorang ibu terburu-buru datang. Bu, ada tempe yang setengah jadi nggak, Bu? Apa? Iya, Bu, soalnya saya mau berangkat ke Jogja. Saya perlu tempe yang setengah jadi. Karena supaya ketika saya tiba di Jogja, tempenya sudah jadi dan masih segar. Apakah Ibu jual tempe yang setengah jadi? Ada. Ini semua setengah jadi. Baik, Bu, saya borong semua. Haleluya. Saudara yang berkata, pantesan Tuhan tiba lagi pasar karena ibu yang akan pergi ke Jogja itu akan datang jam 10. Ya, boleh cek. Luar biasa Tuhan saya. Udah lupa semua derita. Dia bengong. Tapi tadi aku sudah menyalah-nyalahkan Engkau Tuhan. Aku mohon ampun. Ternyata Engkau baik. Engkau izinkan tadi aku tempeku kok nggak jadi tempe-tempe. Kenapa? Terus kenapa angkotnya malah masuk ke parit? Kenapa? Terus kenapa sampai di pasar nggak ada yang beli? Kenapa? Ternyata Tuhan tahu akan dipertemukan dengan orang yang akan membeli. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya minum dulu air bunga telang. Saudara, makin saya girang nih. Bagaimana saudara? Yes, tepuk tangan saudara. Itu namanya Deo Volente. Ya, jangan kenapa aku dihukum begini. Hei, di sana anakku ada pelangi. Sedikit lagi kau tiba di Kanaan. Jangan menyerah, jangan balik, cepat balik saja. Tadi ibu itu kalau di tengah jalan tidak bertekad kuat, udah pasti dia tuh putus asa, dia pulang atau tempenya dibuang. Orang nggak jadi-jadi. Siapa yang mau beli? Jarang terjadi, soalnya dalam hidupnya ada orang beli tempe setengah matang. Seumur-umur dia jadi tukang tempe, belum pernah ada orang, Bu, beli tempe. Loh, kok belum jadi tempenya, Bu? Tempe yang jadi dong. Tetapi kali ini, ternyata ada yang di luar pikiran dia itu semua. Di luar ekspektasi dia. Saudara, baru paham, baru kita mengerti. Ternyata rancanganku bukan rancanganmu. Aku
yang paling tahu yang terbaik dalam hidupmu, Arkalena. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupmu, Miss Dina. Miss Dina, ketika engkau bertanya, mengapa begini Tuhan, mengapa begini? Ingat aja, ibu tukang tempe ini. Ya, ya kan, Bu Yolanda? Gak usah khawatir. Tuhan sediakan sekolah yang setengah jadi. Wah, tetapi diberkati Tuhan. Jangan khawatir, jangan banyak bingung. Jangan buang itu. Berserah penuh. Nah, ini rahasianya. Ya, Bu Lice, setuju ya? Bu Lice, boleh kasih sedikit komen kepada cerita tukang tempe. Bagaimana ya Ibu rasakan? Dibuka, Bu. Luar biasa. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yes. Siapa lagi mau kasih komentar? Ibu Nova, bagaimana Bu Nova? Hebat gak cerita tukang tempe kita nih? Yes. Yes. Luar biasa. Yes. Istina, bagaimana? Keren nggak? Ya. Wah, ini ilustrasi ya. Semoga Bagus saya ilustrasinya membumi. membumi. Saya juga dari tadi sambil saya mempersiapkan pagi, siang, sore, malam saya latihan bercerita supaya audiensnya nangkap. Bukan saya asal-asalan ini. Sambil di dapur, mulai dari mana saya ceritanya ya, bagaimana membahasakannya ya, semua saya latih para saudara. Apakah terinspirasi pada saat masak tempe? Iya. Karena saya sanggupnya akhir-akhir ini beli tempe. Oh, Itulah Roh bagus. Kudus itu Bu Membumi. Yolanda. Coba kalau bikin pasta gitu kan nggak membumi. Nanti Atau kalau gitu. nanti akan ada lagi ilustrasi berikutnya ya. Tolong doakan saya. Ya, mari kita tepuk tangan dengan ilustrasi tukang tempe. Yes. Yay. Yes. Yes. Kan lebih senang ya kalau kita mendengarkan khotbah ada ilustrasi. Daripada cuma tahap-tahap pada ngantuk. Ya nggak Bu Luciana? Oke. Tadi kan ilustrasi. Nah, Dwi mulai semangat nih. Udah pakai corongan di mulut nih. Keren ya. Oke, silakan Miss Tina. Tadi ilustrasi, sekarang kisahnya. Di sini ada hadir Suwani dari Jerman. Suwani ini adalah yang aktif di Mama Baca Alkitab dari benua Eropa. Jadi kami baca Alkitab antara Asia dan Eropa. Dia selalu rajin. Ya, dia mengalami kecelakaan lalu lumpuh dan dia sempat merencanakan untuk suntik mati. Nah, mari kita mendengarkan langsung dari orangnya. Rencana suntik mati dan rencana bunuh diri kenapa bisa gagal? Ya, daripada saya yang cerita, mendingan orangnya cerita. Suwani, saya di dalam khotbah saya, engkau ilustrasi nyata yang kedua. Silakan Suwani. Nanti baru kita masuk lagi ke poin Dio Volente. Suwani, dulu udah pernah saya saksikan dia dalam bentuk video yang saya sudah rekam. Kan nggak semua hadir ya waktu itu di GPC juga ya. Halo Suwani. Tadi malam kami udah latihan soalnya. Suwani. Jangan-jangan tidur kali Kak. Tiduran kali Kak. Mungkin lagi makan. Oke, kalau Suwani belum sempat, silakan Inang Nur Matondang. Inang Nur. Halo. Suwani. Mana dia? Ya udah. Saya ceritakan aja ya. Jadi siapa yang tidak punya yang nama masa titik nol sampai tidak mau lagi hidup? Ya. Nah, salah satunya yang hadir hari ini.
boleh orang merencanakan untuk bunuh diri atau apapun itu. Tapi kalau Tuhan berkehendak, tidak. Tuhan Amin. selalu punya cara. Yes, amin. Ya, Betul. Betul. ya kan? Setuju, Bu Lica? Setuju. Betul. Yes. Ini harus betul-betul kita yakini, ya. Jadi, engkau dan saya, ada rencana hebat Tuhan yang harus dilaksanakan di bumi. Amin. Jadi belum waktunya. Ya. Dengan cara apapun, hancurkan oleh dunia sekalipun. Amin. Rancangan Tuhan selalu yang terjadi. Amin. Wow, luar biasa ya. Tapi ini beberapa teman-teman yang saya undang pada tutup video ya, belum bisa kita ajak untuk bersaksi. Semoga nanti mereka bisa ya. Nah, kita lanjut dulu ke ini. Nah, jangan lupa para saudaraku, ilustrasi tukang tempe. Jadi, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Katakan amin. 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 Amin, amin, amin. Serahkanlah rencanamu kepada Tuhan. Nah, ini dia kunci untuk Deo Volente. Berserah. Di dalam berserah, berdoa. Ketika rencana gagal, jangan stop, tapi bertindak, tetaplah melakukan sesuatu. Plan A gagal, kita plan B. Plan B gagal, kita plan C. Jadi kita tetap live. Amin. Jadi Deo Volente bukan hanya sekedar diucapkan atau dituliskan oleh Yakobus, tetapi Deo Volente menggambarkan penundukan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya. Nah, itu dia. Jadi, jangan pernah berkata Deo Volente, tapi dalam hati ragu. Ya, harus berserah total. Izinkan Tuhan bekerja. Sunergeo. Ada wilayahnya Tuhan, ada wilayahnya kita. Sunergeo adalah sinergi. Allah bekerja, kita bekerja. Itu ada di dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja itu sunergeo, sinergi. Allah bekerja, kita berusaha. Maka ketika kita membuat suatu rencana, berdoa dulu, berserah, lalu melangkah. Ketika engkau melangkah, Tuhan bertanya, apa yang kau punya, Musa? Musa berkata, aku punya tongkat Tuhan. Pakailah itu, tongkat itu. Tongkat yang Musa punya, tongkat yang dipakai Tuhan. Apa yang kau punya? Aku punya talenta Tuhan untuk mengajar. Jadi sumber kami hidup adalah mengajar. Hari ini sebelum khotbah saya mengajar. Kasih duit mamanya. Saya ajar anaknya. Jadi ketika kita ingin mempunyai sesuatu, planning, rencana, atau apakah itu, atau buka usaha atau apa, buat rencana, berdoa kepada Tuhan, buat perhitungan, dan melangkah. Ya, masalah berhasil apa tidak di depan, pakailah rumus Amin. Deo Volente. Tenang kita. Kalau gagal, bertindak ke plan berikutnya. Jadi jangan berhenti, jangan stop, jangan marah. Tadi ibu itu, kalau dia stop ketika angkot udah masuk ke parit, pulang aja. Diintip tempe juga belum matang. Tetapi dia tetap berangkat. Ya kan, Dwi? Betul. Tetap berangkat, tetap maju terus, maju, jalan, boleh.
Ya, unmute kah? Unmute kah? Hupomone. Oke. Ya. Jadi saya tidak akan menggunakan hupomone di Zoom lain karena mereka belum diajarin hupomone. Nanti mereka akan bingung, apaan tuh? Ya kan? Ngomong apa itu Bu Pendeta? Hupomone adalah kekuatan yang berasal dari atas, bukan dari daging. Kuat di atas kuat, bertahan di atas bertahan. Itu dia hupomone. Tahan uji. Ya. Temannya hupomone, dokime. Kalau saudara ingin tahu semua seri khotbah saya, tonton di YouTube yang Bu Yolanda sudah share di YouTube. Itu semua ada di sana. Hupomone, Sunergio, dokime. Hari ini, Deo Volente. Ya, mantap kan Dwi? Lanjut. Ketika kita mengucapkan Deo Volente, perlu penundukan diri kepada rencana dan kehendak Allah. Yang setuju, angguk saja. Mumpung ini udah 1 Desember, boleh dong saya beri contoh Maria. Apa kata Maria? Mari kita lihat. Maria berkata, jadilah padaku seperti yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Haleluya, saudara. Maria berkata apa? Ketika dia dipilih Tuhan? Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki. Ya. Yes. Amin. Yeay, masuk bulan Desember. Ingat Maria. Maria juga Deo Volente. Ya. Ya. Terima saja apa yang Tuhan perintahkan. Mana mungkin Tuhan, aku belum menikah. Kenapa aku harus hamil? Aku belum menikah. Tapi, baiklah Tuhan, jadilah padaku seperti apa yang Kau kehendaki. Penundukan diri. Kuncinya adalah penundukan diri. Maka terjadilah yang namanya Deo Volente itu menjadi nyata. Apa yang Tuhan kehendaki yang terbaik terjadi pada dirimu. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Tukang tempe sampai begini. Apa Bu? Beli apa? Beli tempe setengah jadi. Iya, ini ada. Haleluya. Tak kepikiran ya Bu Lice ya? Ya, betul. Ya kan? Ajaib ya? Amin. Bayangkanlah ibu itu pulang dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Amin. Luar biasa. Amin. Haleluya. Aduh, haleluya. Sungai Yordan, kanak-kanakan, jangan menyerah di seberang Yes. Sungai Yordan. Melangkah. Amin. Nanti aku membuka jalan. Aku akan membuat sungai itu terbelah dua. Amin. Dengan caraku. Jalan. Yes. Gak mungkin Tuhan, sungainya deras, nanti aku tenggelam. Jalan, aku besertamu. Percayakah kau padaku? Iya, percaya Tuhan. Jangan, harus berani melangkah. Amin. Langsung muncul tuh, Yolanda. Yes. Jadi mulailah semua dengan langkah. Setelah berencana, melangkah. Dan memohon tuntunan Tuhan. Amin. Tetap Deo Volente. Jadi ketika gagal, jangan protes, tapi protes. Ya, protes adalah catat politik. Ubahlah protes menjadi protes. Protes adalah hati yang tulus menerima keadaan. Hati yang tulus menerima keadaan, itulah protes. Jangan lagi protes-protes, tapi protes. Hati yang tulus menerima keadaan. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kembali ke laptop ya, kembali ke slide. Ya. Jadilah padaku seperti yang Kau kehendaki Tuhan, katamu.
Libatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Yang setuju katakan amin. 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 Libatkan Tuhan, tetapi tetap Deo volente. Ya, kalau gagal atau kita nyungsep ke parit atau kita mengalami kegagalan, jangan langsung protes. Ingat protes. Ya, Bu Ice? Amin. Yes. Kalau kita tiba-tiba nyungsep ke parit, jangan marah-marah, jangan salahin kaki, jangan salahin kayu itu. Kenapa ada kayu itu di situ? Protes saja. Hati yang tulus menerima keadaan. Mana kotor, bersihkan saja. Cuci tangannya. Pulang, mandi. Nggak apa-apa, masih bisa jalan. Ya. Haleluya. Wah, ada Ibu Eva Margaret dari Ketua PSBB. Ini ada Evelyn, ada Margaret. Haleluya, banyak yang hadir. Terima kasih teman-teman sudah hadir ya. Besok-besok hadir berbondong-bondong ya. Supaya Deo volente kita. Ramai-ramaikanlah ini PPC ya. Ayo berbondong-bondong. Hadirlah, tidak bahkan menyesal. Jangan mengantuk karena saya menyiapkannya dengan Deo volente. Berbeda saudara, ya. Saya tidak apa-apa tutup video, nggak apa-apa. Saya percaya mereka semua mendengar. Wah, mantap dari Ketua PSBB. Terima kasih Bu Eva Margaret. Ya, ini namanya Deo volente. Tidak ada, kayaknya saya tidak japri dia ya. Tapi mungkin karena dia juga muridnya coach. Ya, adalah di mana-mana. Wah, iya dong Dwi, harus keren. Lanjut. Libatkan Tuhan dalam rencana kita. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Planning, buat rencana. Lalu kita memohon, jika Tuhan menghendaki kita Deo volente, kemudian kita melangkah, kita bekerja, Tuhan bekerja, sinergi. Kita bekerja, Tuhan juga bekerja, maka akan terjadilah seperti yang dialami ibu tukang tempe yang tidak disangka-sangka, malah dia memberikan, malah dia didatangi oleh pembeli untuk tempe yang setengah jadi. Itulah kairosnya Tuhan. Indah ujung-ujungnya. Bu Lica. Amin. Tunggu kairosnya Tuhan. Kairosnya Tuhan ya. Ingat-ingat ya langkahnya ya. Saya ulang ya. Biar kita semangat nih malam ini nih, dapat sesuatu pesan yang luar biasa. Buatlah suatu planning, rencana apapun yang ingin kau inginkan. Kemudian katakan kepada Tuhan, Deo volente, jika Tuhan menghendaki, tetaplah melangkah. Kita bekerja, Tuhan bekerja. Sinergio adalah Allah turut bekerja dan kita terus bertahan. Ah, ini ada tambahannya ya Bu Yolanda. Karena tadi ibu tukang tempe itu kan bertahan ya. Dia hukomone. Ya. Iya. Dia hukomone itu. Dia hukomone. Terus melangkah. Terus dia berjalan sampai ke pasar. Ya. Walaupun seperti tidak ada harapan karena tukang beli sudah pada pulang. Ketika detik-detik terakhir dia mau pulang. Kairos, waktunya Tuhan. Bu, ada Bu. Ada jual tempe setengah matang, Bu. Sampai dia tercengang. Haleluya, saudara. Terima kasih Tuhan untuk Deo volente. Terima kasih Tuhan. Disegarkan kami semua. Terima kasih. Haleluya. Diberkatilah semua yang mendengarkan pada malam hari. Amin. Diberkati setiap rencanamu. Amin. Milikilah hati. Amin. Hati yang protes. Hati yang tulus menerima keadaan apapun yang kau alami sekarang. Amin. Percayalah, bila engkau Deo volente, Tuhan bekerja, kita tetap bertindak, dan hupomone akan indah di ujungnya. Kairosnya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Berkati semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Semua merasakan
kekuatan baru dari Tuhan, hikmat baru dari Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Yes, Tuhan baik. Yes. Kita berikan Haleluya. kepada Bu Yolanda. Saya Tuhan berharap Yesus baik. ada sharing ya. Ada sharing ya. Ada feedback. Silakan Bu Yolanda. Terima kasih, Miss Feedback, Diana. feedback. Oke, siapa yang mau feedback? Ada yang mau cerita? Oh, saya Saya banyak loh mungkin. ceritanya. Siapa tadi, Bu? Siapa tuh, Bu Luciana? Iya. Iya, silakan, Bu. Silakan. Terima kasih ya Miss Indiana. Puji Tuhan hari ini saya tidak ada les ya. Tapi tadi malam hampir jam 11 karena mereka ujian mata pelajarannya tadi pagi. Oke, tentang Deo Volente. Jika Tuhan menghendaki, saya mau menceritakan kesaksian pribadi saya ya. Minggu lalu saya dapat kabar bahwa ada lowongan pekerjaan ya di salah satu sekolah swasta Kristen. Kemudian saya masukkan lamaran saya, langsung direspons pada hari yang sama, Senin minggu lalu. Kemudian sepertinya ya ada harapan ya namanya langsung direspons. Kemudian sudah mulai tanya jawab ya lewat Gmail karena saya cantumkan Gmail saya. Setelah itu setelah Gmail pindah lagi ke WhatsApp. Ya, di Gmail dalam bahasa Indonesia, di WhatsApp dalam bahasa Inggris. Kemudian minggu ini hari apa ya? Oh, hari Senin. Saya disuruh ikut tes tertulis online ya. Kemudian kemarin mau diwawancara. Saya menunggu waktunya wawancara ini, kok belum ada karena katanya kan 11:30. Jadi saya tanya, saya belum dapat linknya, kan katanya dari minggu lalu link wawancara. Lalu saya sudah 11:30, saya tunggu lagi sampai jam 12, belum juga. Jadi saya bilang bagaimana dengan wawancaranya, apakah jadi atau reschedule? Dia bilang, mereka bilang ya, we will tell you later, katanya gitu. Sudah. Nah, tadi malam, sementara saya masih sibuk lagi les online, saya dapat beritanya. Katanya tes tertulis saya gagal, jadi tidak dilanjutkan wawancara. Tapi saya sama sekali tidak merasa sedih atau bagaimana ya. Sedih hanya sebentar saja. Jadi saya tahu ini Deo Volente, jika Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan tidak menghendaki, pasti ada saja sesuatu yang membuat kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan itu. Jadi saya tetap bersyukur dan saya percaya Kairos Tuhan masih menunggu ya. Saya belum sampai di Kairos, masih di Deo Volente. Itu saja, terima kasih. Amin, amin. Bertahan ya Bu Luciana. Amin. Berarti ada yang beli tempe setengah matang. Amin. Ya. Haleluya. Kan Tiada mustahil bagi Tuhan. awalnya kan seperti gagal Bu ya, ya seperti penjual tempe tadi kan semuanya seperti gagal. Tetapi karena dia terus bertahan, maju terus pergi sampai ke pasar jalan kaki, akhirnya sesuatu yang ajaib terjadi. Orang mencari tempe setengah jadi. Luar biasa. Iya ya. Aduh, bagus sekali cerita itu ya. Haleluya. Iya. Tuani, sudah bisa? Di jalan kali atau ya, Miss ya? Iya, mungkin dia jalan-jalan keluar atau bagaimana. Mungkin ya. Masih siang di Jerman ya? Atau pagi? Kita nggak bisa. 6 jam di belakang, nggak 6 atau 5 jam di belakang. Oke. Ada lagi? Ibu Lice, boleh Bu Lice? Boleh memberi tanggapan juga boleh, nggak mesti bersaksi. Dapat apa tadi Bu Lice? Yang dirasakan apa tadi? Dibuka Bu Lice. Dibuka Bu. Buka dulu speakernya nih. Dapat pelajaran baru ini. Dia baru dengarkan Deo Volente. Deo Volente. Jika Baru dengar. Tuhan padahal ini udah lama ada, cuman belum nggak dimasyarakatkan. Saya mau memasyarakatkan Deo Volente. Jika Tuhan menghendaki itu yang terbaik. Ya.
apapun itu keadaannya, pasti yang terbaik. Itu aja lah. Tuhan kita selalu terbaik. Lihat ya, yang tukang tempe tadi, Iya. semua yang terbaik yang terjadi dia di belakang itu yang terbaik. Amin. Amin. Coba kalau tempenya jadi Bu Luciana, sukacita nggak dia? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Haleluya. Miss, berarti sebetulnya kalau saya analisa, cuma maksudnya dengan kita berprinsip mengerti bahwa ada Deo Volente kayak gini, jadi kita nggak perlu marah, nggak perlu sakit hati sama Tuhan kalau rencana kita nggak berjalan Rugi seperti kalau yang marah. kita rencanakan ya. Sebetulnya itu aja prinsipnya ya. Ibu tukang tempe juga protes kan, itu manusiawi. Iya. Pikirannya jalan. Belakang yang terakhir. Ya kan? Jadi kalau kita sudah mengerti Deo Volente bahwa Tuhan punya rancangan yang baik, selalu yang baik, seharusnya kita jangan marah. Rugi sebetulnya. Menyesal loh ibu itu tadi marah-marah. Iya. Ya nggak, Miss Dina? Miss Dina kasih masukan dong tadi kisah tukang tempe itu. Dibuka, Miss. Saya boleh sharing aja nggak? Boleh. Dari yang berhubungan juga dengan Deo Volente ini, kesaksian pribadi nih. Karena kebetulan saya lihat Bu Hanamin kan ada di Suara. Miss Dina hilang-hilang. Suaranya Mungkin hilang-hilang. speakernya dibetulin dulu. Hilang-hilang. Yang tadi belum. Sekarang gimana? Sekarang jelas. Dulu waktu bukan takut gimana ya? Hilang ya? Hilang ada. Duh, segini ya? Segini gimana ya? Ada panggilan ada Ibu Hanamin gitu, kenapa ya putus-putus? Iya, sekarang gimana? Udah. Dari kata Hanamin hilang. Tadi kan Dina sebut Hanamin. Hilang suaranya, kedengeran gitu. Ulang lagi dari awal, Miss. Oke, sekarang gimana? Udah. Oke. Bagus, udah, oke. Oke, saya ingat waktu dulu Ibu Hanamin kita pernah ketemu di Zoom-nya coach itu yang pagi-pagi itu, yang doa pagi itu apa namanya ya? Ginosco ya? Ginosco. Ya. Yes, Ginosco. Terus Wah, hilang. Kayaknya hilang lagi. Udah. Kayaknya apa? Ketemu apa? Terus. Iya, terus Ibu Hanamin sempat bilang, "Oh iya, itu Ubud itu pusatnya New Age gitu." Saya sempat takut gitu ya. Ya jangan dong, jangan takut. Gimana-mana Kan saya dulu nggak kenal siapapun orang Kristen di sini gitu. Pokoknya gimana? Terus sempat juga kata saya waktu di kurang mendukung kami pindah ke Bali gitu. Dan Bali ini udah terlalu berkenan gitulah di mata Tuhan, mau gimana lah. Pokoknya terlalu banyak berhala, terlalu banyak praktek-praktek yang gitulah. Terus semakin saya bingung, apakah ini kehendak Tuhan kami pindah ke sini gitu kan dari Jakarta. Sampai saya juga sempat nulis gitu, ini kan Ubud itu itu New Age-nya itu kental banget. Yang New Age itu berasal dari agama Hindu sebenarnya. Dia pusatnya tuh dari Hinduism ya. Cuman dia melalui praktek yoga, praktek meditasi seperti itu. Terus selama waktu berjalan saya berdoa, dan saya bahkan waktu itu saya bergereja di sebuah gereja. Suaranya hilang. Permohonan doa. Ya, ada. Permohonan doa itu saya tulis begitu karena saya merasa Suaranya hilang. Hilang lagi tadi. Sampai yang gereja itu, sampai yang di bagian gereja. Oke, sampai di gereja itu saya tulis prayer request, permohonan doa. Saya tulisannya keselamatan
untuk Ubud, sampai bilang begitu. Saking sayanya pengen punya teman sesama orang percaya gitu loh. Sebenarnya itu tujuannya. Tapi nggak tahu tuh prayer request-nya sempat Wah, hilang lagi dia. di ibadah. Tapi Tuhan meskipun manusia nggak bacain, tapi Tuhan baca. Amin. Ya, justru saya barusan hari ini seperti saya share di grup ya, grup MBA. Saya di kafe di mana usaha baru ada Bible tadi kami mengadakan Bible study. Dan saya senang sekali bertemu Tuhan mempertemukan dengan caranya yang luar biasa itu dari satu teman ke teman lain. Lalu akhirnya kita bisa sekarang ini bergereja tetap di gereja yang secara Dina, suaranya hilang. Hilang. Masih ini. Gak jelas. kurang jelas ya Ya, kayaknya. ini udah. Nah, kadang ada, kadang hilang. Tuhan siapkan yang terbaik gitu. Akhirnya saya bisa bertemu itu nggak banyak, tapi tadi tuh Bible study gitu. Ada teman-teman dari berbagai bangsa, berbagai negara. Mereka yang sama-sama masih percaya. Kecil suaranya Dina, Kak Dina. Oke. Ya, atau segitu aja kali ya, karena masalah. Boleh di ringkasannya di chat, Miss Dina, supaya ini tadi putus-putusnya banyak. Oke. Lanjutannya Ya, aja nanti tadi. saya lanjut dulu aja. Oke. Ya. Sinyalnya mungkin, oh yang satu maaf, Miss Diana, Miss Indi. Ya, Amihan Ami. Cuma numpang bicara ya untuk apa tadi Dina. Dina kedengeran suara saya ya? Halo. Kita semua dengar, berarti Dina dengar. Dengar. Oke. Nah, waktu itu memang betul waktu Ginosko Worship saya pernah sempat ngomong bahwa di Ubud itu pusatnya itu New Age Movement sama yoga. Karena saya tahu persis daerah situ, saya tidak bermaksud untuk nakutin kamu, justru saya mengingatkan kamu karena kamu sudah sama-sama saya saudara seiman kan. Karena saya tinggal di sana dari zaman agama Buddha sebelum saya dibaptis, jadi supaya kamu jangan kaget gitu, karena di mana-mana seperti itu. Jadi saya tulus ya, kadang-kadang kita tulus mungkin sorry, jadi orang malah jadi khawatir apa kaget gitu. Tapi kalau kita nggak di pikiran saya, nanti kalau saya nggak ngomong, kasihan Dina, karena saya tulus gitu kan. Jadi itu aja Dina, saya cuma hanya ingin kasih tahu memang kenyataannya begitu sampai sekarang. Bahkan kalau mau tahu, waktu saya masih agama Buddha tahun 2000 sampai 2005 ya, saya kan masih Buddha di sana. Itu yang ngomong langganan saya sendiri, karena itu ada orang kaya di sana, bos besar. Dia ngomong bahwa mereka datang dari Afrika, dari manapun, perlombaan ilmu meditasi segala macam. Terus dulu aja saya udah nggak mikir, masa bodoh istilahnya, lu gue gitu loh bahasa Betawi. Gitu aja dulu aja agama Buddha saya udah nggak mau pusing. Apalagi kita udah dalam Tuhan ya, karena roh Tuhan itu jauh lebih besar dan kita fokus sama Tuhan. Itu aja Dina ya. Jadi puji Tuhan, jangan khawatir. Maju terus. Oke. Luar biasa ya. Tapi memang saya juga ingat soalnya dulu Miss Dina itu, Mbak Dina itu juga ngomong memang kayaknya rindu banget punya teman-teman seiman di Bali ya waktu itu ya. Saya ingat banget, makanya luar biasa sih akhirnya ya setelah setahun jadi punya Bible study sendiri di kafenya lagi. Wah, itu sih pasti mendatangkan berkat juga buat kafenya sih. Yakin ya. Sorry Miss Yola, bukan Bible study saya. Apa tuh? Ya, kan. Bukan Bible study saya. Tapi Bible study yang diri. Cuma
kesempatan di situ. meminta di kafe saya Iya. gitu. Cuman Iya. yang saya mau saksikan itu God's will itu God's plan itu melalui orang-orang Kristen yang saya temui dan saya tidak rencanakan ketemunya Iya. gitu loh. Iya. Iya. Jadi dari satu orang ke orang lain sampai akhirnya kami bisa dalam sekarang ini beribadah di satu gereja yang terbaik gitu. Setelah kami Amin. pindah-pindah gereja lima Luar biasa. gereja kami pindah-pindah Akhirnya ketemu. gereja yang terbaik lah, Amin. Iya, iya. Sana family oriented pokoknya yang dan Iya. ya saya tidak cukup Suaranya nggak banyak ada. lah. Dina bergereja di mana ya? Saya yang tahu cuman ada 2 dulu, pondok apa Sinar Kasih itu di daerah Mas, dan satu lagi GKII ya di dekat perempatan Ubud, patung Ubud itu. Dina di mana? Iya, sekarang ada yang baru. Dia baru perintisan 3 bulanan. Baru 3 bulanan dia English service. Di mana? Di Hotel Sense. Oh, saya belum tahu daerahnya. Hotel Sense sebelahnya Sayuri kalau Saya belum tahu ya daerah. puji Tuhan. Kutu Kaje juga ya? Di Kutu Kaje. Masuk apa itu namanya? Aduh jadi lupa. Aku tiba-tiba lupa. Aduh sorry lupa. Tiba-tiba aku hilang ingatan. Aduh. bukan Kutu Kaja. Apa tuh namanya? Kokokan. Aduh lupa deh. Kokokan. Baiklah, sambil mengingat nama tempat, kita puji dulu loh teman-teman. Tadi udah pada keluar teman-teman kita. Ya udah nggak apa-apa, lain kali aja di chat aja ya. Iya. Dwi, Foto jangan dulu, pergi foto. dulu. Kita mau buncis Foto dulu dulu, ya. foto. Sebentar. Buncis. Oke. Dah, sip. Lanjut Bu Yolanda. Oke, ya. Kita dengar satu lagu dulu ya. Oke. Satu lagu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Pas banget kan ya sama khotbah yang tadi ya. Oke. Yes. Tunggu sebentar. Saya masih kasih ada beberapa pengumuman dulu sedikit ya. Sebentar. Tadi kok. Oke. Ini jadi sorry. Oke, ini ada sedikit pengumuman bahwa nanti hari Sabtu tanggal 3 itu akan ada perayaan Natal dari Royal Family X University jam 10 sampai jam 2 di BSD. Jadi kalau teman-teman yang mau ketemu, saya datang loh, sama Matthew, sama anak saya. Nanti yang jadi MC-nya itu Miss Indiana. Jadi yang mau datang silahkan daftar. Biayanya kontribusinya 50.000 itu hanya untuk konsumsi. Jadi silahkan, siapa tahu kita bisa ketemu ya nanti teman-teman. Lalu ada ucapan ulang tahun buat yang putrinya pada ulang tahunnya ada 3 orang. Ada Shekinah tanggal 25 November dari putrinya Kak Alo, ada Michelle, putrinya Kak Chandra, Dina Chandra, dan ada Bella, putrinya Kak Dina nih. Kak Dinanya ada di sini nih. Kiranya Tuhan Yesus mengaruniakan segala yang terbaik, diberi berkat berlimpah untuk terus jadi berkat. Nah, Tuhan memberkati. Amin. Nah, ini nanti bulan Januari nih, kemungkinan sih kayaknya akhir Januari lah, mungkin minggu ketiga atau keempat. Ini rencananya kita mau bikin kelas hybrid nih, jadi offline dan online. Lokasinya masih saya pertimbangkan apakah di Jakarta, Bandung, tergantung animonya ya, banyakan mana nih, mau Jakarta atau Bandung. Jadi kita sambil bisa ketemuan sambil belajar sesuatu lah yang menyenangkan buat anak-anak juga. Nah, nanti paling biayanya itu lebih ke arah alat-alat, perlengkapannya, dan untuk snacknya di sana. Nanti saya akan bikin polling untuk menentukan lokasi Jakarta atau Bandung. Gitu ya. Nah, ini juga yang menarik lagi adalah tanggal 12 Januari ini kita ada webinar ini dari Daya Pelita Kasih Center itu adalah learning center ya, SLB kelas C. Jadi memang untuk anak-anak yang berkebutuhan khususnya itu yang kayak autis, cerebral palsy, yang kayak ADHD, Down syndrome seperti itu. Jadi bukan yang nggak punya kaki atau nggak punya tangan atau tunarungu gitu, nggak. Tapi lebih ke arah yang kayak tadi saya bilang ya. Nah, ini intinya karena banyak sekali orang tua ya yang mikir, ini anak saya ini gimana ya nanti, mesti diajarin apa, gimana caranya supaya nanti dia bisa mandiri. Karena kan pada suatu hari dia akan hidup sendiri ya, kita nggak akan selamanya bisa bersama dengan mereka. Nah, ini saya udah minta dari mereka untuk sharing nih, dari sekolah itu untuk sharing bagaimana membantu anak-anak kita itu untuk mandiri, ya. Kurang lebih foto-foto dari mereka. Nah, ini juga sekali lagi saya infokan bahwa kita sebagai orang tua itu jangan sampai merasa sendirian, menanggung beban sendirian, itu bisa stres nanti bahaya gitu ya. Kita di sini sama-sama kan, ada yang kalau perlu didampingi silakan kasih tahu, nanti akan saya pertemukan dengan mentor yang bisa mendampingi, atau kalau memang butuh yang lebih pendampingan yang ini ya, yang lebih berat kasusnya mungkin, nah bisa bicara dengan pendeta atau konselor. Jadi jangan malu-malu, kita ada mentor dan konselornya. Nah, dan ini juga saya mesti kasih tahu bahwa kita tiap malam itu ada acara untuk membaca Alkitab sama-sama. Mengenal Tuhan lebih dekat itu caranya adalah dengan baca Alkitab dan berdoa. Kita biar jadi tahu ya isi hatinya Tuhan tuh apa sih, gimana caranya kita mau kenal Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman-Nya kan. Kita nggak berdoa lagi, aduh bagaimana caranya. Gitu. Jadi kita punya acara ini tiap malam jam 9, sama-sama belajar, baca Alkitab, kita gali, kita diskusi. Menarik sekali deh. Selain itu masih ada acara tiap Selasa pagi jam 4:30 itu ada Mesbah Hinosko, dan tiap hari Jumat malam itu juga ada Rafa. Silahkan diikuti teman-teman. Nah, sekarang kita berdoa syafaat lagi.
Miss Dina, boleh saya minta tolong untuk doa, Miss? Mana dia orangnya? Mbak Dina. Mbak Dinanya ada nggak? Tuh. Mbak Yola, yang berhubung ini speaker saya kurang bagus, atau apakah ya lebih baik orang lain aja? Iya. Oke. Ganti deh. Nah, ini berhubung di layar saya yang paling atas adalah Ibu Luciana Korinus. Boleh ya, Miss Luciana? Ini topik doanya udah saya tampilkan, boleh. Nanti boleh mau ditambahkan juga boleh. Kelihatan nggak, Miss? Nggak kelihatan. Iya, bisa. Bisa ya? Saya minta tolong doakan ya. Iya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pertemuan kami pada malam hari ini melalui Great Parent Community dengan topik Deo Volente, jika Tuhan menghendaki. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, kami semua yang hadir ini ya Tuhan, kami merasakan lewat khotbah dari Pendeta Indiana, kami mendapatkan sukacita yang berasal daripadamu saja. Dan tidak ada alasan buat kami untuk protes kepada Engkau ya Tuhan. Yes. Tetapi kiranya protes ini kami ganti dengan protes. Karena kami yakin dan percaya Tuhan. Engkau mengetahui kami jauh lebih baik dari diri kami sendiri. Rancangan-Mu ya Tuhan, sungguh berbeda dengan rancangan kami. Apapun yang kami ketahui tentang diri kami, tidaklah sama dengan apa yang Kau ketahui mengenai diri kami sendiri. Begitu pula dengan anak-anak yang ada pada kami ya Tuhan. Kami semua percaya Tuhan, spesial apapun anak-anak yang Engkau karuniakan kepada kami, Engkau pasti punya rencana yang jauh lebih indah. Amin. Untuk masa depan mereka Tuhan. Bahkan Engkau akan memakai mereka Tuhan. Jamin. Untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Great Parent Community atau GPC ini Tuhan. Sebagai kepanjangan tangan Tuhan, agar dapat terus menjadi berkat bagi masyarakat. Sebagai sistem support bagi orang tua anak berkebutuhan khusus pada umumnya. Serta bagi komunitas GPC pada khususnya. Amin. Kami percaya Tuhan, anak-anak berkebutuhan khusus ini dapat kami katakan sebagai anak-anak spesial. Amin. Yang Engkau telah karuniakan kepada kami, supaya lewat anak-anak ini ya Tuhan, nama Tuhan saja yang disembah, nama Tuhan saja yang dimuliakan, bahkan mereka bisa Engkau pakai ya Tuhan. Amin. Untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan, bahkan mereka menjadi saksi-saksi-Mu untuk menarik lebih banyak lagi Tuhan, orang-orang untuk bisa mengenal Engkau secara pribadi, bahkan menjumpai Engkau secara pribadi ya Tuhan, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang dapat diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hupomone dan sunergeo bagi teman-teman GBC agar kuat menjalani kehidupannya. Secara kami berdoa Tuhan buat Kak Yola yang menjadi koordinator dari GPC ini. Sungguh Tuhan, kami sungguh merasakan Engkau telah memakai Kak Yola Tuhan, melalui semua musim yang telah dia lalui, yang telah dilewati. Bahkan bisa dibuktikan ia menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Thank you, Lord. Terima kasih ya Tuhan atas semua karya-Mu di dalam kehidupan Kak Yola selama ini ya Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau ada, Engkau hadir, Engkau bekerja Tuhan di dalam kehidupan Kak Yola sendiri. Sehingga kami semua bisa merasa lebih dikuatkan lagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun berdoa untuk semua yang hadir pada malam hari ini, bahkan semua yang menjadi anggota dari GPC ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya ya Tuhan, kami semua memiliki gunung-gunung kami masing-masing ya Tuhan, yang harus kami lalui, yang harus kami lewati. Tetapi kami percaya ya Tuhan, bersama Engkau, bersama-sama sinergi, Engkau bekerja dan kami bekerja, pasti kami semua akan menjadi pemenang-pemenang.
Terima kasih ya Tuhan. Tuhan. Juga berdoa ya Tuhan, agar kiranya teman-teman GPC bisa menjadi surat terbuka dan menjadi berkat bagi sekitarnya Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan dengan apa yang ada pada kami Tuhan, baik dalam pikiran kami, perkataan kami, maupun perbuatan kami Tuhan. Kiranya kami hanya melakukannya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan kami boleh menjadi surat-surat terbuka, supaya setiap orang yang melihat kami bisa membaca, oh ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak dalam komunitas GPC, serta orang tua dan keluarganya. Ya. Kami percaya Tuhan, GPC ini ada Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi GPC ini ada Tuhan karena Engkau yang menghendakinya ya Tuhan. Deo volente Tuhan, Engkau menghendakinya, dan kami percaya lewat GPC ini Tuhan, kami semua bisa merasakan bahwa kami tidak sendirian Tuhan. Kami memiliki orang tua, kami juga memiliki anak-anak yang harus kami bina bersama-sama Tuhan. Dengan semua kekhususan yang ada Tuhan, dalam bentuk apapun ya Tuhan. Kami percaya dengan kekuatan kami sendiri, kami tak akan mampu untuk menghadapinya ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, wadah ini Tuhan terbentuk karena kami saling membantu satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain, saling menopang satu sama lain di dalam Engkau saja ya Tuhan. Karena di luar Engkau kami tak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau senantiasa menyertai semua orang tua yang ada, agar kiranya kami bisa saling mengasihi satu sama yang lain. Kami tidak hanya sibuk dengan urusan kami sendiri, untuk anak-anak kami sendiri, tapi kami bisa sama-sama berbagi ya Tuhan. Amin. Apa yang ada pada kami bisa sharing kepada yang lain. Dan begitu juga orang tua yang lain, sehingga kami semua bisa merasa bahwa kami tidak sendirian, kami bersama-sama ya Tuhan, memasuki setiap tahap kehidupan dari anak-anak kami ya Tuhan, sejak masa kecil sampai mereka dewasa nanti ya Tuhan. Kiranya mereka semua bisa bertumbuh dan berkembang di dalam pertumbuhan Kristus sendiri Tuhan. Amin. Kiranya Engkau saja ya Tuhan yang senantiasa memonitor mereka Tuhan. Amin. Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan, tidak ada nama lain di muka bumi ini ya Tuhan yang bisa kami andalkan, hanya Engkau saja Tuhan. Engkaulah sumber kemenangan kami. Terima kasih ya, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu sajalah Tuhan kami serahkan semua apa yang ada pada kami Tuhan. Semua pergumulan, permasalahan dengan iman kami katakan semua itu bukan pergumulan, tetapi semuanya itu adalah kesempatan Tuhan bagi Engkau untuk menunjukkan kasih setiamu kepada kami. Yang kami perlukan hanyalah membuka diri kami ya Tuhan, supaya Engkau boleh datang kepada kami, masuk ke dalam kami, di dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa juga ya Tuhan untuk teman-teman dan keluarga yang berulang tahun atau berulang tahun pernikahannya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka di hari spesial mereka ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk menikmati lebih lama lagi ya Tuhan, tinggal di bumi ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, apa yang ada pada kami ini Tuhan, semuanya berasal daripada Engkau saja Tuhan. Berkati mereka yang berulang tahun, berkati pendidikan mereka Tuhan, berikan mereka kepandaian Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati mereka Tuhan, bahkan kiranya Engkau bisa memakai mereka Tuhan, menjadi garam dan terang dunia dimanapun mereka berada, di tempat kerja mereka, di rumah mereka, di lingkungan mereka, di sekitar mereka ya Tuhan, sehingga hanya nama Engkau saja ya Tuhan yang boleh ditinggikan. Kami pun berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun pernikahan Tuhan.
Kiranya anggur yang baru Tuhan, Engkau berikan kepada mereka Tuhan. Sehingga Amin. mereka lebih bersukacita lagi ya Tuhan. Amin. Melayani satu sama yang Yes. lain ya Tuhan. Kiranya kasih mereka ya Tuhan. Sejak mereka Engkau berkati ya Tuhan. Lebih lagi dalam ya Tuhan. Sebagaimana Engkau mengasihi mereka. Mereka pun mengasihi satu sama yang lain Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman dan keluarga yang sedang sakit atau sedang dalam pergumulan pribadi maupun rumah tangga. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter Tuhan. Oleh bilur-bilur ya Tuhan, mereka yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka ya Tuhan. Bagian tubuh yang sakit Tuhan, dimanapun itu berada ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau bekerja Tuhan. Hanya iman mereka saja ya Tuhan, yang bisa mengatakan amin Tuhan. Sehingga Tuhan Engkau bisa bekerja lebih lagi pada mereka. Berkati obat-obat yang mereka pakai ya Tuhan. Berkati juga terapi-terapi yang dikerjakan Tuhan. Sehingga semuanya itu bisa mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tak akan membiarkan mereka. Engkau pasti menyembuhkan mereka. Karena Engkau adalah Allah yang maha pemurah, Allah yang maha pengasih, Allah yang mengerti jauh lebih ke dalam hati mereka sendiri Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang bermasalah Tuhan. Apakah itu masalah dalam hubungan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Kiranya mereka kembali mengingat bagaimana kasih yang mula-mula Tuhan yang terjadi antara mereka Tuhan sebelum mereka berkeluarga. Tuhan ingatkan itu ya Tuhan. Begitu juga janji mereka ya Tuhan di hadapan Engkau pada saat mereka menikah ya Tuhan. Ingatkan kembali semua ini ya Tuhan. Sebab mereka berjanji di hadapan Engkau dan di hadapan manusia Tuhan. Apabila terjadi sesuatu ya Tuhan, tanggung jawab mereka bukan lagi kepada pasangan mereka, tetapi terhadap Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ingatkan mereka akan janji yang telah mereka ucapkan di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan, yang datang kepada mereka, jamah hati mereka, lawat mereka ya Tuhan. Sehingga segala masalah yang ada hubungannya dengan hubungan antara suami dan istri, antara anak dan orang tua bisa terselesaikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini mengalami masalah dalam keuangan. Tuhan, kami serahkan mereka kepadamu Tuhan. Engkau tahu apa yang terbaik bagi mereka Tuhan. Bukakan ya Tuhan pintu-pintu rezeki buat mereka Tuhan. Mereka yang mencari pekerjaan Tuhan Yesus, Engkau menolong mereka ya Tuhan. Dalam bentuk apapun juga Tuhan. Agar mereka senantiasa mengandalkan Engkau. Lebih lagi ya Tuhan berdoa kepadamu Tuhan. Agar mereka benar-benar hanya berserah kepadamu. Dan mereka hanya berharap kepadamu saja ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, di akhir tahun ini Tuhan, Engkau pasti akan mencurahkan Tuhan, hujan-hujan berkat yang baru Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam Engkau saja ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah sumber kemenangan kami. Engkau adalah sumber pengharapan kami. Bersama Engkau kami akan bisa melakukan segala sesuatu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Luciana. Oke. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Ini adalah ibadah GPC yang terakhir di tahun ini. Nanti akan kita bertemu lagi di bulan Januari. Oke. Demikian. Sampai bertemu lagi di Januari. Yes.
Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sampai jumpa, ketemu lagi. Ya.